Ya, pemirsa, untuk mengetahui momentum jual emas dan rekomendasi komoditas lain, kami sudah bersama dengan Kezia Pinkanmasih, analis Rifan Finansindo Berjangka. Ya, Mbak Kezia, pada perdagangan kemarin ini emas sudah menembus ya di atas $2.000. Bagaimana Anda melihat potensi tembus level baru ini? Iya, selamat sore juga Mbak Popi dan Berita Satu. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi di pasar sebenarnya setelah koreksi mulai FOMC pertama di tahun ini, lower low kan dia bentuknya di 1780 sampai kemarin, even hari ini udah bentuk 26 hari ya, back to back rally-nya sampai ke 2000, bahkan tertinggi terbaru itu di hari ini di 2020. Itu lumayan resisten yang kuat di 2020. Selanjutnya akan bisa kita lihat dia akan tes lagi ke 2050-55. Nah, 2000 ini adalah area yang udah disentuh sama pasar waktu Agustus tahun 2020. Jadi kalau tanggal 24 Februari kemarin confirm invasi Rusia ke Ukraine, kemudian inflasi juga yang semakin memanas karena perang juga ya, membuat investor jadi semakin mantap untuk melakukan pembelian aset haven. Beberapa katalis juga yang mendongkrak harga saat ini ya, rising inflation, suku bunga yang tertahan rendah, kekhawatiran geopolitical tension, melemahnya US dollar yang juga akan terus menjadi pendorong untuk harga emas bisa mendobrak level tertingginya di tahun 2020, yaitu di 2075 US dollar per troy ounce. Sehingga tren bullish gold ini kami di hari Money Biasa akan melihat akan terus berlanjut sampai terjadi koreksi yang dimungkinkan nanti bakalan terjadi pada saat meeting Fed di tanggal 15-16, tapi khususnya di hari keduanya di tanggal 16 Maret dan FOMC Maret nanti ini kan meeting yang disertai dengan pernyataan ekonomi. Jadi ada statement ekonomi di situ, dan Powell juga sudah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga di 0,25 BPS menjadi 0,50 BPS, which is hawkish di meeting Maret ini. Juga Powell menyampaikan kalau inflasi bisa mencapai titik tertingginya di tahun ini dan kemudian mulai turun juga di tahun ini. Apabila inflasi masih lebih tinggi dari ekspektasi yang diharapkan, maka Powell menyatakan kemarin bahwa mungkin Fed akan lebih lagi mengambil langkah agresif untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya melebihi dari 0,25 BPS saja gitu di meeting yang lanjut, tapi disesuaikan dengan data-data yang akan masuk. Seperti itu Mbak Popi. Baik, ini dengan asumsi tren kenaikan harga, menurut Anda kapan momentum yang tepat untuk investor untuk jual emas? Oke, secara teknikal saat ini memang harga emas sudah sampai di level extreme overbought, jadi udah betul-betul sangat overbought. Namun lagi-lagi bicara sentimen geopolitical tension ini yang terus menjadi faktor pendorong rally emas ke depan. Jadi saya dan maksudnya saya di Rifan ya, kami yakin ya perkembangan tension perang saat ini masih boleh untuk mendorong kenaikan harga emas membentuk lagi higher high baru. Jadi bukan hanya 2020 aja higher high yang dia sentuh hari ini, tapi masih juga akan terjadi rally higher high baru sampai dengan tanggal 15 Maret nanti. Jadi ada higher low. Jadi low-nya tidak di break, itu namanya higher low, kemudian bentuk lagi higher high. Yang di break adalah justru harga tertingginya. Itu kami lihat nanti sampai dengan tanggal 15 Maret. Jadi berdasarkan data kenaikan yang pernah terjadi selama COVID ya, dari 2020 sampai dengan sekarang, setiap kali ada FOMC itu kenaikannya itu kisarannya di 285 troy. Jadi potensi kenaikan sampai dengan tanggal 15 kita masih lihat boleh sentuh sampai ke 2065 kalau dihitung sejak 26 hari lalu yang dia punya low di 1780. Jadi potensi koreksi dimungkinkan bisa terjadi saat meeting hari kedua yang tadi saya sampaikan, yaitu tanggal 16 Maret dan 2 sampai dengan 3 hari setelah hari kedua FOMC Maret, karena hal yang sama terjadi waktu di bulan Januari di FOMC yang pertamanya. Jadi
kita melihat kemungkinan koreksi berdasarkan data kuantitatif yang kita udah lakukan riset juga itu koreksi penurunannya bisa sebanyak 106 sampai dengan 147 troy, turun mungkin di kisaran 1916 sampai yang terjauhnya yaitu di 1875. Jadi di situ sudah akan beralih momentum menjadi buy the dip lagi. Kalau sudah masuk di area 1916 sampai dengan 1875 itu sudah momentumnya berubah menjadi buy the dip. Peluangnya adalah buy dip. Karena koreksi yang terjadi di FOMC Maret ini merupakan sebenarnya kalau bisa dibilang ini gift, because kalau dia turun untuk FOMC kan ada kebijakan hawkish untuk naikin suku bunga, buy the dip, investor kita yakin sekali bahwa kenaikan harga pasar berdasarkan data kita yaitu 123 sampai dengan 296 troy setelah FOMC nanti di kisaran harga 2065 sampai dengan 2300 troy ounce. Jadi kalau nanti ada penurunan harga di tanggal 16 turun sampai kita lihat di 1875 itu sudah boleh buy the dip karena kedepannya berdasarkan tension yang sedang ada, kemudian rising inflation dan beberapa katalis yang lain, ini akan terus mendorong dan mendongkrak harga emas ke depan. Seperti itu, Mbak Poppy. Menarik ya kalau bicara soal safe haven ini. Tapi kalau kita boleh beralih ke CPO begitu, Mbak Kezia. Ini kan kembali naik juga ya awal pekan setelah sempat melemah. Anda merekomendasikannya untuk CPO ini di tengah kenaikan harga komoditas dan minyak mentah seperti apa? Jadi kalau saya lihat harga minyak mentah ya crude palm oil CPO sendiri sudah dia capai tertinggi sepanjang pekan lalu, bahkan harga CPO sendiri sudah sempat sentuh sampai level tertinggi sejak 42 tahun. Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kontrak CPO di Bursa Malaysia derivatif diperkirakan akan diperdagangkan dalam mode lebih cautious, lebih hati-hati pekan ini karena memang udah tinggi banget. Trader saat ini masih mencermati perkembangan konflik di Rusia, Ukraine setelah mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi di minggu lalu sampai dengan hari Senin. Kemudian para pembeli kan waktu di minggu lalu sampai dengan Senin kemarin itu masih bergas untuk mengamankan pengganti pengiriman minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak bobak yang telah terganggu oleh perang Rusia Ukraine. Jadi tingginya harga CPO kalau kita lihat merupakan harga tinggi di antara 4 minyak nabati utama yang akan berdampak pada konsumen, mengingat minyak sawit juga digunakan banyak di produk kemasan mulai dari margarin, coklat, sampai sampo dan lipstick juga pakai itu. Jadi kalau kita lihat lonjakannya naik karena dampak dari konflik, sementara Ukraine sendiri merupakan pengekspor minyak bunga gitu, bunga matahari. Jadi kenaikannya sudah secara global 47% ini, Pak Poppy. Baik. Dengan pengaruh perang ini, kemudian juga ada sentimen the Fed begitu ya. Investasi komoditas yang paling Anda rekomendasikan untuk akhir Maret seperti apa? Oke, kalau saya lihat ya dengan rising inflation, suku bunga rendah, kaitan geopolitical tension, kemudian melemahnya US dollar membuat DXY index US dollar menyelesaikan counter trend rally sepanjang tahun lalu. Kemudian di kuartal ini mulai bergerak ke 85 kemungkinan sampai ke 80, Mbak Poppy. Juga untuk semua treasury US yang saat ini mengalami rally, treasury 10 tahun capai target saya di 1,40 bahkan bisa ke 1,50. Sebelumnya akhirnya berpotensi rebound sampai ke 2,50 tahun ini. Jadi dengan lihat rate treasury US baik yang 10 dan 30 tahun, saya note yang 10 dan 30 tahun, saya melihat ada implikasi bullish yang besar di bulan-bulan mendatang untuk komoditas dan logam mulia. Jadi kita di refund DBS berharap kelompok aset treasury bond obligasi US Note 10 dan 30 akan berkinerja dengan sangat baik tahun ini mulai dari kuartal pertama bahkan first sampai dengan second half 2022. Jadi khususnya rally gold dan silver yang akan terus mengalami penguatan hingga kembali bergerak di atas 2050 hingga target kita di tahun ini 2.300 per US dollar per troy ounce untuk gold. Kalau untuk yang silver kami lihatnya 30 sampai dengan 50 US dollar per troy ounce. Seperti itu, Mbak Poppy. Baik.
Baik. Terima kasih informasi dan juga analisanya, Mbak Kezia Pinkan Masih, analis Rifan Finansindo Berjangka. Thank you, Mbak Popi.